Saudara, silakan duduk. Ya, pujilah nama Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Salam 1000 orang misi, saudara. Salam kiri kanan saudara, katakan salam 1000 orang misi, saudara. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam lagi teman saudara, katakan salam perjuangan, saudaraku. Haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, saudara. Saudara-saudara, kita hari ini merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus di tahun 2023. Tahun 2023 bagi kita adalah the year of determination, tahun penentuan. Katakan bersama saya, tahun penentuan. Tambahkan sedikit volumenya lagi, Pak, sedikit saja. Nah, baiklah saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Mari saya mengajak kita membaca dari kitab Markus pasal yang 16 ayat 1 sampai ke 8. Markus, tambahkan sedikit lagi volumenya, Pak. Ya, terima kasih. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Judulnya Kebangkitan Yesus. Mari kita baca. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan saya bawakan dalam Paskah 2023, yaitu dengan judul Supreme and Ultimate Power of Jesus Christ. Supreme itu yang paling tinggi, saudara. Tidak ada yang lebih besar daripada Supreme. Supreme namanya ya, bahasa Inggrisnya. Ultimate itu yang paling akhir. Setelah itu tidak ada lagi. Yang paling tinggi. Jadi memang kekuasaan atas segala-galanya
ada di tangan Tuhan kita. Kita mengenalnya. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Katakan, serukan haleluya. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, kematian dan kubur adalah batasan terakhir. Makanya minggu hari Jumat Agung kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita sekarang ini sangat berharga. Kematian tidak bisa didiskaun. Haleluya saudara. Saya sempat bersaksi kepada kita semuanya. Ikutilah kesaksian bagaimana hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyelesaikan pertandingan imannya di dunia ini. Haleluya saudara. Saya saksikan tentang evangelis Reinhard Bongke. Saya saksikan tentang ada seorang hamba Tuhan besar yang ada di Indonesia. Ya. Saya saksikan yang ada di Indonesia, saudara. Saksian pribadi. Saudara yang belum mendengarnya boleh memutar kembali, yaitu ibadah Jumat Agung kita, pengorbanan Tuhan Yesus hari Jumat 2 hari yang lalu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi kehidupan sekarang ini di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan tidak boleh lagi berbuat yang jahat. Haleluya saudara-saudara, ingat ya. Tapi saudaraku, kita harus mematikan kehendak daging, kan begitu. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah disalibkan saudara, kita pun harus menyalibkan kehendak daging kita. Ya. Kematian dan kubur adalah batasan terakhir bagi manusia. Semua manusia ada kuburnya, mulai orang biasa sampai orang raja-raja, orang bangsawan, orang-orang terkenal, pahlawan-pahlawan yang memiliki pengikut-pengikut yang banyak, yang terkenal. Semuanya ada kuburnya. Dan kalau kubur tersebut dibuka di dunia ini, maka di dalamnya ada tulang belulangnya. Hanya ada satu kubur yang memang ada kuburnya. Makanya dikatakan, malaikat ini berkata, lihatlah. Apa yang dilihat? Disinilah tempat mereka membaringkan dia. Inilah kubur Yesus Kristus. Lihatlah. Jadi kita ini hari Paskah ini kita melihat kepada kubur Tuhan Yesus, yaitu kubur Tuhan Yesus bagaimana saudaraku? Ada isinya apa enggak? Kosong. Kubur yang kosong. Haleluya saudara. Satu-satunya di dunia yang ada kuburnya, tapi kuburnya kosong karena yang dikubur di sana sudah bangkit. Itulah kubur Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada yang pernah bangkit dari antara orang mati. Dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, saya dengar-dengar ada kuburnya itu di Timur Tengah. Orang nabi-nabi ada kuburnya semua. Sampai hari ini kuburan orang semuanya ada isinya. Tapi hanya ada satu di dunia dan hanya satu-satunya. Angkat tangan saudara, katakan hanya ada satu dan satu-satunya. 1, 2, 3. Kubur yang kosong adalah kubur Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara-saudara. Jadi saudara, ini adalah berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saudara, ini bukan dongeng, bukan cerita. Kuburnya ada. Bukan menurut hikayat dahulu kala, bukan menurut cerita, legenda, bukan. Ada Tuhan Yesus Kristus. Dan saksi-saksi sejarah ada mencatat. Dan dia mati, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Kitab 1 Korintus pasal ke-15, saudaraku, ayat 55 sampai 57. Kematian dan kubur menahan semua orang di dalamnya. Semua orang ada di dalam kuburnya. Sampai pada hari ini dengan tulang belulangnya. Siapapun orangnya,
siapapun namanya yang bisa disebut di bawah kolong langit ini, dari manapun asalnya, seberapa banyak pengikutnya, kuburannya ada di dunia ini, bisa dikunjungi, dan kalau dibuka kuburnya, tulangnya ada di sana. Tapi hanya ada satu kubur, yang kuburnya juga ada. Orang-orang pergi ke sana untuk melihat, bukan melihat tulang belulang, tapi melihat kubur yang kosong. Ada haleluya, saudara. Itulah pengharapan kita. Kubur tidak bisa menahan yang dikubur di sana. Dia lebih besar daripada maut, kerajaan kegelapan, kerajaan maut dan kematian. Dialah yang kita rayakan pada hari ini, yang bangkit dengan penuh kemenangan, penuh kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sematmu? Dalam King James, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Oh death, where is thy sting? Hai maut, di manakah sematmu? Oh grave, hai kubur, where is thy victory? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, hai kematian, di manakah sematmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan kuasa maut dan kuasa kuburan. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya ikatan dan menjadi satu dalam kematian Tuhan Yesus dan menjadi satu dalam kebangkitan Tuhan Yesus dalam baptisan. Makanya siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu kemudian saudara-saudara, bahwa kita satu hari nanti apabila Tuhan Yesus datang dalam awan-awan dalam penuh kemuliaannya, maka orang-orang yang layak mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama akan bangkit dari kuburannya. Tapi tidak semua, ya. Hanya orang-orang yang memang semasa hidupnya memang layak untuk menyambut dia ketika dia datang, maka waktu dia sudah meninggal dan Tuhan datang, kuburnya akan terbuka. Dan kita yang masih hidup ini, mari kita sekarang waktunya untuk berjuang. Dikatakan dalam kitab Tesalonika bahwa kita ini yang masih tinggal akan diubahkan dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan, dan bersama-sama dengan yang sudah bangkit tadi menyongsong Tuhan di angkasa. Ada haleluya, saudara. Oh grave, where is thy victory? Dicari di seluruh dunia, tidak ada orang terkenal siapapun juga, dari manapun juga, dari abad berapapun juga dia hidup, tidak ada yang berani berkata, hei kubur, di manakah kemenanganmu? Tidak. Dia ada di sana. Dia ada di dalam kuburnya. Siapapun namanya, seberapa banyak pun pengikutnya. Ada haleluya. Hanya Yesus, hanya Alkitab kita yang berkata, Oh death, where is thy sting? Hai kematian, manakah sematmu? Oh grave, where is thy victory? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Begitu, saudaraku, diserukan dengan menggema. Haleluya, saudaraku. Saudara-saudara, wow, dahsyat sekali Tuhan Yesus kita. Haleluya, saudara. Saudara-saudara, Ibrani 2 ayat 14. Jangankan kebangkitannya, saudara, kematian Tuhan Yesus saja begitu dahsyat. Ibrani 2, kematiannya saja begitu dahsyat, apalagi kebangkitan Tuhan Yesus. Amen. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, oleh kematian Tuhan Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Lewat kematian Tuhan Yesus, ayat ini berkata, Tuhan Yesus memusnahkan, destroy, memusnahkan iblis, memusnahkan dia, yaitu iblis. Ya, saudara.
Jadi lewat kematian Tuhan Yesus saja, saudaraku, senjata-senjata iblis, setan, dan kita akan baca nanti dalam ayat selanjutnya, yang ada di neraka dilucuti oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kematiannya, apalagi oleh kebangkitannya. Haleluya, saudara. Betapa dahsyat Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukurlah saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara ada di mana saja mendengarkan video ataupun YouTube ini, ya, rekaman khotbah ini, dan saudara adalah orang yang belum pernah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka setelah dengarkan khotbah ini, saudara, maka serahkanlah diri saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau sudah percaya kepadanya, saudara akan menerima keselamatan yang kekal. Berita kebangkitan Tuhan Yesus inilah berita yang kudus tentang keselamatan yang kekal, di mana alam maut, kuburan tidak bisa menahan manusia. Hanya ada satu berita yang seperti itu di seluruh dunia. Hanya dicatat di dalam Alkitab. Haleluya, saudara. Maka supaya saudara memiliki hidup yang kekal, tidak selama-lamanya di dalam kematian, saudara, apalagi terhilang di neraka yang kekal, maka berlarilah dan berserulah, berdoalah, panggillah namanya, katakan, Tuhan Yesus, selamatkan saya. Haleluya, saudara. Ya. Lihatlah, kematiannya saja Tuhan Yesus memusnahkan iblis. Oh, haleluya. Wow. Mari baca lagi Kolose 2 ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 15 saya bacakan. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ini bukan manusia, saudara-saudara. Inilah pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan yang ada di udara. Juga ini bangsa-bangsa ini ada juga di dataran, cuma tidak terlihat. Pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan kegelapan, dia ada juga di dalam air, di dalam laut. Ya, itu ada pemerintahan kuasa kegelapan juga di sana. Ada juga di bawah bumi. Ini bukan manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus mati, ya, turun ke dalam kerajaan maut dan melucuti. Apa itu melucuti? Melepaskan senjata-senjata, mengambil ataupun merontokkan, ya, menurunkan, ya, senjata-senjata daripada iblis dari berbagai tingkatannya, baik yang ada di udara, baik yang ada di dataran, baik yang ada di bawah bumi, baik yang ada di dalam air. Dalam air berarti juga di bawah bumi. Ada haleluya, saudara. Semuanya dilucuti. Tidak satu pun senjatanya yang masih bisa dipegang oleh musuh-musuh daripada Tuhan Yesus, yaitu iblis dan semua malaikat-malaikat yang jatuh itu. Ini dikatakan dalam Ibrani, dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Dikatakan demikian, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka yang percaya. Katakan haleluya. Ini terjadi di alam roh. Kalau terjadi di alam roh, maka percayalah, saudara-saudara. Haleluya, saudara. Jangan kita menjadi Thomas. Thomas itu dia melihat dulu baru dia percaya. Tidak. Kita, saudaraku, di apa kata firman Tuhan kita percaya. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, inilah yang terjadi. Tuhan Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dalam perang itu, saudara, musuh yang dilucuti itu, saudara, itu hanya bisa, masih bagus, saudaraku, masih pakaiannya lengkap. Kebanyakan bukan hanya senjatanya dilucuti, pakaiannya pun dilucuti, dipermalukan. Begitu, saudara, kalau dilucuti. Hanya memakai pakaian dalam saja. Lalu rambutnya tadi, saudara, dipotong, digundul. Ya, lalu kemudian saudara dikasih Tuhan, disuruh angkat tangannya, kan begitu ya, angkat tangan ditaruh di atas kepala, benar? Begitu ya. Lalu disuruh jongkok, disuruh jalannya jongkok. Begitulah kalau perang itu tentara musuh yang dilucuti. Beginilah maksud Tuhan Yesus ini, firman Tuhan ini.
Begitulah setan dan iblis ini dilucuti oleh Tuhan Yesus Kristus yang bersuka cita oleh kemenangan Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudara, jangankan berdiri, saudaraku, jangankan bisa memasang kuda-kuda untuk berperang, tidak bisa. Senjatanya pun sudah tidak ada. Ini Alkitab berkata. Firman Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, ya dan amin, haleluya saudara. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ada haleluya. Nama siapa saja boleh disebut. Nah, apa bukan hanya siapa. Benda pun bisa punya nama. Apa saja bisa punya nama. Siapa saja bisa punya nama. Tapi kepada Tuhan Yesus, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Siapa namanya saudaraku? Yesus. Serukan Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, haleluya. Itu nama di atas segala nama. Nama yang mulia, nama yang kudus, nama pemenang. Haleluya saudara. Hari ini kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak terselami kasih Tuhan Yesus. Tidak terbayangkan pengorbanannya kepada kita. Yang merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib dikatakan. Maka Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya, katakan bersama saya, supaya dalam nama Yesus, ya, kita baca yuk, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Saudara dan saya punya Bapa di sorga. Panggillah Bapa saudara di sorga, katakan haleluya Bapa yang baik dalam sorga. Katakan bersama saya, haleluya Bapa yang baik dalam sorga. Haleluya. Bapa kita, Bapa yang baik dalam sorga. Haleluya. Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Haleluya. Dan Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, menebus kita, sehingga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Nah saudara-saudara, segala lutut, semua lidah mengaku dan lutut bertelut semua yang ada di atas langit itu tadi, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di dalam laut, bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan hari ini akan sudah semakin dekat. Ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Semua mata akan memandang Tuhan Yesus yang datang di awan-awan, penuh dengan kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dan semua mata akan memandang. Bahkan orang yang menikam Tuhan Yesus dari dalam kubur akan melihat dia. Saudara-saudara, orang mati dan orang hidup akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan pada hari itu, semua lidah akan mengaku Dialah Tuhan. Yang selama ini belum mengenal Dia, hanya mungkin pernah mendengar berita Injil lewat Made Ebenezer Ministry. Ada nama Yesus yang menyelamatkan,
yang akan datang di atas awan-awan waktu itu terjadi nanti. Di mana saudaraku bencana-bencana besar akan terjadi. Bukan hanya yang ada di bumi saja digoncangkan, langit juga goncang. Ketika kegoncangan terjadi, tampaklah tanda anak manusia di atas langit dikatakan. Diiringi dengan malaikat-malaikatnya penuh dengan kemuliaan. Inilah hari di mana ayat ini berkata, semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang kita baca pada hari ini dalam kitab Markus, sampai pada hari itu, saudara, sampai pada hari di mana semua lidah mengaku, segala lutut bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka dikatakan dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Sampai kapan? Sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Dari timur ke barat, Alkitab jelas berkata, Tuhan Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya lewati tahun demi tahun, jarak yang jauh, sampai kita di Bali ini bisa kenal Tuhan Yesus. Lalu kita sampai kepada waktu di mana akhir zaman sudah tiba. Dan di hari-hari di akhir zaman inilah juga berita yang kudus dan tak terbinasakan ini terus hendaknya diberitakan, didoakan, dikobarkan. Haleluya, saudara. Itulah sebabnya dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan sorga ini, Injil kerajaan Allah harus diberitakan sampai kepada segala bangsa. Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, tiba setiap lutut bertelut, tiba semua lidah mengaku, karena Tuhan datang di awan-awan. Haleluya. Jadi berita yang kudus dan tak terbinasakan yang kita baca tadi, yaitu ketika Yesus bangkit, berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu sudah sampai kepada waktu darurat sekarang ini, di mana akhir zaman sudah tiba, di mana masa yang sukar sudah tiba, hari-hari yang jahat sudah tiba. Tetap berita yang kudus dan tak terbinasakan itu kita kobarkan, kita doakan, kita beritakan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya, saudara. Demikianlah kita, saudara, hidup dalam berita ini. Tuhan beri perintah kepada kita setelah kebangkitannya. Markus 16 ayat 15 sampai 20, sama-sama kita baca yuk. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16. Setelah dia bangkit, dia mengutus murid-muridnya, dan dia pergi bersama dengan murid-muridnya. Dia meneguhkan dengan tanda ajaib dan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus itu hidup, namanya hidup, namanya ajaib. Waktu saudara sebut Yesus, itu nama hidup, saudara. Haleluya. Waktu saudara berkata darah Yesus, itu hidup, itu saudara, dan ajaib. Haleluya. Begitu, saudara. Ayo kita baca ayat 15, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin, saudara-saudara. Inilah pengutusan kita, saudara. Perintah agung, bukan saran agung. Sampai di mana hari yang jahat sudah tiba, waktu darurat sudah tiba, hari-hari yang jahat sudah tiba, akhir zaman sudah tiba. Tetap kita bawa berita Injil sampai kepada tanda binatang sudah mulai beredar. Tetap berita Injil kita serukan. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya. Minggu ini doakan saudara, saya akan mengunjungi seorang ibu yang minta dikunjungi. Satu-satunya dia percaya kepada Tuhan Yesus lewat pemberitaan radio kita. Doakanlah saudara-saudara, kita sudah banyak berdoa. Kita sudah banyak berdoa, ada di grup TPI, kita doakan terus. Saudara, yang menderita sakit selama 20 tahun, kita akan bawa berita Injil, nama yang ajaib kepadanya. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya sudah mengaturkan waktu bersama keluarganya. Sudah, saudara. Maka terus kita doakan. Haleluya, saudara. Ya. Saudara-saudaraku, kita beritakan. Begitu. Nah, bagaimanakah cara melaksanakan berita agung ini? Karena inilah berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Gunakan senjata doa. Haleluya. Ya, kita itu melangkah seperti dua kaki, bukan seperti, memang dua kaki. Haleluya. Kaki kiri berdoa, kaki kanan beritakan Injil. Haleluya. Kaki kiri berdoa, kaki kanan beritakan Injil. Begitu. Di tengah-tengah tanda binatang sudah beredar dan menyerbu kepada gereja. Banyak orang terkena dosa, apostasia, penyesatan, parmakia. Kita juga tetap berdoa dan beritakan Injil, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Yang percaya katakan amin. Terus, tahukah saudara, doa kita itu jauh lebih kaya. Kenapa jauh lebih kaya? Karena kita memang berdoa supaya berita Injil sampai kepada segala bangsa. Termasuk pemberitaan Injil kita. Kita sudah belajar tentang Simpson. Simpson harus bertobat. Tapi perhatikan, kuasa Tuhan terus berjalan karena Tuhan mau menyelamatkan orang Israel. Yang mengerti katakan haleluya. Zaman sekarang ini, hari-hari yang jahat ini kita berdoa, berita Injil tetap berita. Kuasa Tuhan itu bukan menurun. Saya semakin mengerti sekarang. Di satu sisi, orang-orang kalau nggak ngerti bisa jadi seperti Simpson, nggak bertobat. Saya mau bilang sekarang justru kuasa Tuhan semakin meningkat. Kenapa? Bukan karena gini, jangan berusaha membuktikan bahwa kita berkenan kepada Tuhan karena kuasa Tuhan. Tidak, kuasa Tuhan itu supaya jiwa-jiwa selamat, supaya berita Injil sampai kepada segala bangsa. Simpson harus bertobat. Jelas ya, mesti jelas. Kalau Simpson nggak bertobat, dia harus masuk kepada harga yang harus dia bayar. Nah, jadi bagian kita bagaimana? Dengan selama ini saya sudah khotbahkan, jangan terima tanda binatang, stop dan bertobat, terus doakan berita Injil. Berita Injil ini begini, dalam Alkitab dikatakan begini, ada orang yang beritakan Injil dengan maksud yang murni dan juga dengan maksud yang tidak murni. Pernah baca nggak? Ada kan? Tapi apa kata Paulus? Yang penting Injil diberitakan. Maka kita doakan. Saudara tahu nggak? Simpson itu bukan tidak murni, dia murninya. Hanya dia jatuh dalam dosa. Kalau yang tidak murni itu ini modus dia beritakan Injilnya. Haleluya. Ya itu ya gitu-gitu. Tapi yang Simpson itu murni.
Hanya dia jatuh dalam dosa dan dia tidak mau membereskan dosa. Sekarang ini gereja tanda binatang. Murni maksudnya. Hanya mereka perlu bertobat karena sudah menerima tanda binatang. Saudara lihat apa saya malu-malu mau menyampaikannya ini? Apakah saya begini? Tulis surat tanpa nama, tolong kasih status tanpa nama. Bertobat ya? Enggak. Bertobat, saudara. Pendeta saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Muka saya begini, saudara. Saya berseru, haleluya. Kalaupun tidak apa-apa, tidak ada orang yang menanggapi, tidak apa-apa. Ini seruan saya. Ini ada soalnya di dalam khotbah saya juga. Sebentar kita akan sampai ke sana. Kita doakan. Makanya ada doa, topik doa kita nomor 3 di TPI. Kami doa buat penginjilan Tuhan. Ada haleluya. Mubarak. Tuhan bangkit berita Injil. Sama seperti Tuhan melepaskan kuasanya lewat Simpson. Jas. Orang Israel selamat. Musuh-musuhnya melarikan diri. Tapi Simpson ditunggu. Itu masa kesabaran Tuhan. Sama Simpson. Jadi memang harus seimbang. Gak bisa nanti karena kuasa Tuhan lalu kita bilang gini, enggak kok, kami enggak apa-apa. Benar ya? Kita sudah banyak belajar. Ini di sini berdoa sahabat saya semuanya yang di internet. Kita sudah banyak belajar. Saya sudah banyak berkhotbah bahwa dosa itu tidak bisa diampuni kalau tidak diakui. Wah, ini saya jadi cepatan nanti saya khotbahnya ya. Nanti habis ini selesai tiba-tiba karena sudah yang di belakang sudah saya bilang sabar saudaraku ya. Nah jadi oke, tidak apa. Jadi dosa itu tidak bisa diampuni kalau nggak diakui, kan kita sudah belajar. Ya. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya, enggak kok, kami enggak terima tanda binatang. Kami siap. Mana yang keempat? Saya nomor 1 terima. Mana yang kelima? Saya nomor 1. Mana yang keenam? Tinggalkan yang begitu. Hati-hati, jaga nyawa saudara. Saya berseru sama saudara. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat, lari dari dia. Itu bukan gembala, itu serigala. Saudara pikir satu tutup muka saya bilang gitu? Ini, itu serigala. Selamatkan diri saudara. Haleluya. Saudara punya Bapa yang baik dalam surga. Saudara punya Tuhan Yesus. Amin. Lanjut. Nah, saudara, sekarang ini zaman terus menderu dengan digitalisasi. Saya ngomong kurang jelas apa lagi? Jelas kok. Zaman sekarang menderu dengan digitalisasi kepada semua lini. Hanya sayangnya nggak sampai di situ aja. Dengan sebuah ada yang ikut di belakangnya. Ada sebuah persyaratan tanda binatang. Di mana bagus, Pak Gede? Kami nggak pernah dengar ada persyaratan tanda binatang. Saya beritahu ciri-cirinya. Ciri-ciri tanda binatang cuma satu. Tidak bisa jual dan beli. Selesai. Kembangkan pikiran saudara. Kita dikasih otak sama Tuhan untuk berpikir. Ada haleluya saudara? Pikirkan ini. Ya. Sekarang ini lagi menderu. Ciri khasnya tidak bisa jual dan beli. Tapi di tengah-tengah situasi yang begini, berita yang kudus dan tidak terbinasakan ini juga tetap harus kita beritakan dan kita doakan. Yang setuju katakan haleluya. Sekarang dengar. Namun tanda binatang ini bisa menggagalkan keselamatan anak Tuhan. Hari Jumat kemarin saya sudah bawakan firman Tuhan. Sekalipun anak Tuhan merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak menyalibkan kehendak dagingnya, maka dia akan binasa dengan kehendak dagingnya. Mengerti saudara? Ya, nggak bisa dinego. Kita yang percaya kepada Yesus juga ikut menyalibkan kehendak daging kita.
Kalau kehendak daging bisa melenyapkan keselamatan anak Tuhan yang merayakan Good Friday, yang merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah pada hari ini, kehendak daging bisa menggagalkan keselamatan jiwa. Dosa juga bisa menggagalkan, dosa yang tidak diakui bisa menggagalkan keselamatan jiwa anak Tuhan. Maka tanda binatang pasti, makanya mesti bertobat. Kehendak daging mesti dimatikan, dosa diakui, tanda binatang bertobat, berlari pada Yesus. Kalau enggak percaya tanda binatang pasti, mana mungkin Tuhan Yesus berkata tidak boleh itu. Haleluya saudara. Makanya kita rayakan sekarang kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita tahu kita mesti bertobat. Hari ini mungkin hanya mimbar saya ini yang menyerukan pertobatan ketika hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan disuruh bertobat dari tanda binatang. Saya bangga mengkhotbahkannya. Ini tugas saya. Saya bangga mengkhotbahkannya. Sama seperti minggu lalu, saya tidak rela mengkhotbahkan, karena kalau tidak berkhotbah, orang mau merayakan kematian Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus berkorban. Ada lagunya itu bagus. Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone. Disalibkan, lalu mati, dikuburkan, laid behind the stone, ya, di balik batu. You live to die, dia itu hidup memang untuk mati, untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Rejected and alone, ditolak, ya, ditolak. And alone, sendirian, bayangkan dia sendiri di depan Pontius Pilatus, dan dia berkata, untuk itulah aku dilahirkan. Haleluya. Itu ikrar kita sekarang juga seperti Yesus. Kusuruhkan kepadamu, ucapkan ikrar yang benar seperti Yesus di depan Pontius Pilatus. Gimana rupanya? Walaupun sendiri, dia ucapkan kebenaran. Haleluya. Bisa ini, mesti bisa mulut ini. Haleluya saudara. Itu ikrar yang benar. Jadi sekarang ini mesti gitu. Jangan terima tanda binatang, bertobat. Haleluya saudara. Begitu. Jadi like a rose trampled on the ground, seperti bunga mawar itu yang jatuh. Trampled itu gimana? Jatuh apa dicampakkan? Gimana itu? Trampled on the ground. You took the fall. Dia ambil kejatuhan kita. And thought of me above all. Dan dia waktu dia dihancurkan, dia dipukuli, dia disiksa, dia dimahkotai duri. Tahu nggak yang dipikirkannya? Di atas semuanya, dia pikir ibu Tika, dia pikir ibu Roseni. Di dalam pikirannya ada saya, ada saudara semua, supaya kita selamat. Demikian pengorbanannya, lalu kita balas dengan begini. Nyambut juru selamat di masa pandemi. Woi, rame-rame. Demikian pengorbanannya. Lalu begitu kita menyambut juru selamat di masa pandemi, itu berita-berita. Maka saya minggu lalu, saya nggak rela nggak mengkhotbahkan. Bertobat semua. Itu namanya apostasia. Ada juru selamat lain di dalam hidup anak Tuhan yang sudah bertobat. Tenang saja saudara. Ada haleluya saudara yang di radionya, yang di internet ini yang sudah bertobat, tenang saja. Kasih Bapa di surga deras kepadamu saudaraku. Tapi yang nggak bertobat ini, yang sengaja tidak mau tahu, saya beritahu ya, jangan nanti SADS yang kata hello kepadamu duluan. Apa itu SADS? Bukan saya yang bilang. Cari di internet, nggak pernah lihat internet ya? Sudden Adult Death Syndrome, bukan saya yang buat, ada di internet itu. SADS, negara-negara memberitakannya. Begitu. Jangan nanti SADS yang bilang halo samamu dulu, halo, dan semua sudah terlambat. Oh, tidak pernah bertobat dari dosamu. Siapa yang menjemputku, saudara? Kenapa kita perlu bertobat? Firman Tuhan berkata, yang lari pada Tuhan, pada Yesus tidak akan dibuang.
Kan gitu. Ada haleluya. Dan waktu kita hari pada Tuhan, kita mohon belas kasihannya, minimal kita berdoa, Tuhan lalukan efek-efeknya. Kami berdoa, Tuhan darah-Mu basuh. Semuanya kita doakan. Begitu, saudara. Saudara pikir saya mau bangun gereja dengan merek tertentu, lalu kita berharap gereja kita, saya bangun gereja organisasi besar, saya cuma melakukan tugas saya saja di akhir zaman. Seberapa yang bisa saya layani, saya layani. Nah, kalau Anda yang mau punya proyek, mau bikin gereja, mau silakan. Saya punya berita cuma satu. Menerima tanda binatang dan bertobat. Itu saja berita saya. Tidak ada yang lain. Ada haleluya, saudaraku. Jadi bila kehendak daging bisa menggagalkan keselamatan anak Tuhan. Bila dosa bisa menggagalkan keselamatan anak Tuhan, tanda binatang juga bisa menggagalkan. Tapi itu semua tidak ada kuasanya kalau anak Tuhan berlari pada Yesus, bertobat sungguh-sungguh, hasilkan buah pertobatan, selesaikan. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Amen. Itu sebabnya kita rayakan hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, begitu saudara. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ya, benaran saudaraku, sudah selesai khotbah saya. Habis. Jadi saudara-saudaraku, di hari Paskah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pesan Paskah 2023. Jangan terima tanda binatang yang sedang beredar di seluruh dunia. Nomor 2, bertobat, berlari pada Yesus. Semua berita Injil itu tidak ada yang sia-sia. Saudara, mungkin saudara tahu nggak? Dan saya tahu, pasti saudara tahu, hanya mungkin saudara nggak ingat. Ada firman Tuhan berkata begini, kepada orang yang tahu banyak, dituntut banyak. Dia terima pukulan lebih banyak. Pada orang yang nggak tahu, dia mungkin terima pukulan tapi sedikit. Ada haleluya. Jadi kalau kita sudah tahu, mari kita kerjakan apa yang sudah kita tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang nggak tahu tentang tanda binatang. Saudara pikir dunia ini tahu tanda binatang? Enggak, mereka nggak tahu. Mereka perlu dengar berita Injil. Jadi jangan heran nanti, ya, karena ada ayatnya. Lalu kita bilang, oh, Tuhan nggak adil. Ada ayatnya soalnya. Orang yang nggak tahu apa-apa kan nggak adil dong Tuhan. Mereka hanya perlu mendengar keselamatan. Jadi saudara nanti anak Tuhan, apalagi sudah ngerti ya, saudara kalau sudah terus mengeraskan hati, dengar, ini dari saya pribadi, nama saya IGD Karisma. Jangan nanti SADS duluan menyapamu saudaraku. Jadi lebih baik sekarang bertobat, saya lari sama Tuhan. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat, saudara lari sama Tuhan Yesus. Ya, dan jangan teruskan, stop. Itu berbahaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk mari kita berdoa.